Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repian dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 6D Marketing. Di sini saya akan memaparkan tentang investasi asing dan perusahaan multinasional. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan investasi? Jadi, investasi ini adalah tindakan menempatkan sumber daya yang paling sering berupa uang, tetapi juga waktu atau tenaga ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Nah, inti dari investasi bukan sekedar menyimpan uang, melainkan membuat uang itu bekerja untuk menghasilkan nilai tambah. Misalnya nih, kita sebagai investor, kita menyimpan uang ke suatu perusahaan untuk mendapatkan dividen ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan investasi. Tujuan utama investasi adalah menghasilkan return atau imbal hasil yang bisa berbentuk tiga hal. Yang pertama yaitu bunga atau kupon. Nah, pendapatan tetap dari instrumen seperti deposito bank atau obligasi pemerintah. Nah, ini adalah bentuk return yang paling pasti dan terprediksi ketika seseorang mendepositkan uang di bank atau membeli obligasi pemerintah. Mereka akan menerima pembayaran bunga secara periodik, bulanan, triwulan, atau tahunan dengan persentase yang sudah disepakati di awal karena sudah pasti risikonya rendah tapi imbal hasilnya juga relatif kecil. Contohnya, kita deposito bank di Indonesia saat ini memberikan bunga sekitar 3-15% per tahun. Nah, selanjutnya itu ada dividen, bagian keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, di bagian ini dari keuntungan bersih perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemegang sahamnya beda dengan bunga. Dividen tidak wajib dibayarkan setiap periode. Perusahaan bisa memutuskan untuk menahan keuntungan demi ekspansi bisnis. Dividen hanya dibayarkan kalau perusahaan memang untung dan manajemen memutuskan untuk membaginya. Bagi investor jangka panjang, dividen adalah salah satu sumber pendapatan pasif yang menarik, terutama dari saham-saham perusahaan besar yang stabil. Nah, yang selanjutnya yaitu ada capital gain, selisih positif antara harga beli dan harga jual suatu aset, misalnya harga tanah yang terus naik. Nah, capital gain ini yaitu keuntungan yang dapat dari selisih harga jual dikurangi harga beli suatu aset. Misalnya, kita sebagai pembeli tanah seharga 500 juta, lalu 5 tahun kemudian kita menjualnya seharga 900 juta. Maka capital gain-nya adalah 400 juta. Konsep ini yang sama berlaku untuk saham, obligasi, dan aset lainnya. Capital gain ini bisa sangat besar tapi juga mengandung risiko. Harga bisa turun dan mengakibatkan capital loss, yaitu harganya itu fluktuasi naik turun. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk investasi. Bentuk-bentuk investasi di dunia nyata, investasi hadir dalam berbagai wujud. Yang pertama yaitu saham atau kepemilikan sebagian perusahaan. Nah, membeli saham berarti membeli sebagian kecil kepemilikan suatu perusahaan. Sebagai pemegang saham, investor berhak atas dividen dan memiliki suara dalam rapat umum pemegang saham atau bisa disebut RUPS. Namun, saham adalah instrumen yang fluktuatif, harganya bisa naik drastis atau turun tajam tergantung kinerja perusahaan dan kondisi pasar yang telah dikerjakan. Nah, selanjutnya itu ada obligasi atau surat utang yang berbunga. Nah, obligasi ini adalah instrumen utang perusahaan atau pemerintah meminjam uang dari investor dan berjanji membayar kembali pokok plus bunga pada waktu yang ditentukan. Obligasi pemerintah seperti SBN atau ORI dianggap
paling aman karena dijamin negara. Obligasi korporasi menawarkan bunga lebih tinggi, namun dengan resiko gagal bayar yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu ada properti, itu seperti tanah dan bangunan. Nah, investasi properti populer di Indonesia saat ini karena harga tanah secara historis cenderung naik. Selain capital gain dari kenaikan harga, properti juga menghasilkan pendapatan sewa. Namun ada kelemahannya seperti properti tidak liquid atau tidak cair, tidak bisa dijual cepat seperti saham karena menjual tanah ini hanya di atas kertas saja, namun secara realnya itu susah untuk menjualnya. Dan selanjutnya itu ada startup atau ekuitas bisnis baru. Nah, startup ini menanamkan modal di perusahaan rintisan berpotensi memberikan return yang sangat besar jika bisnis berhasil berkembang. Namun, risikonya juga sangat tinggi. Sebagian besar startup gagal dalam 5 tahun pertama. Nah, selanjutnya yaitu prinsip penting risiko dan return. Jadi, satu prinsip yang tidak boleh dilupakan adanya semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula resikonya. Deposito bank lebih aman tetapi bunganya kecil. Saham startup berpotensi untung besar tetapi bisa juga bernilai nol. Memahami hubungan ini adalah dasar dari pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Selanjutnya itu investasi asing di Indonesia. Contohnya itu ada PMA, mulai dari mendominasi. Dua terbaru menunjukkan total realisasi investasi Indonesia pada triwulan 2026 mencapai 498,8 triliun. Menariknya, untuk pertama kalinya PMA melampaui PMDN dengan porsi 50,1%, di mana ini mencerminkan kepercayaan investor asing yang semakin besar terhadap iklim bisnis Indonesia. Pertumbuhan FDI ini atau Foreign Direct Investment secara tahun tercatat naik 8,5%, angka yang cukup signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mengapa Singapura selalu jadi investor terbesar? Nah, jadi Singapura ini secara konsisten menjadi negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Ada banyak perusahaan multinasional dari Eropa, Amerika, dan Asia mendirikan kantor regional di Singapura, lalu menyalurkan investasinya ke Indonesia melalui entitas Singapura. Fenomena ini disebut dengan round tripping and conjoint investment. Nah, selanjutnya itu ada sektor-sektor unggulan PMA. Nah, investasi asing paling banyak mengalir ke sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif Indonesia, yaitu pertambangan seperti nikel, batu bara, mineral, kritis untuk baterai EV. Nah, selanjutnya ada industri pengolahan seperti manufaktur dan hilirisasi serta properti dan kawasan industri. Nah, di sini juga ada perbedaan kunci PMA dan PMDN. Seperti kita bisa dilihat, aspek yang pertama itu ada asal modal. Sedang PMA sebagian atau seluruhnya asing, PMDN 100% dalam negeri. Nah, aspek dari regulasi khusus, PMA daftar negatif investment atau DNI, sedangkan PMDN lebih sedikit pembatasannya. Nah, dari kita bisa lihat dari aspek badan hukum, PMA yaitu PTMA, sedangkan PMDN yaitu PT biasa atau CP atau koperasi. Nah, di sini kita bisa lihat investasi asing di Indonesia ada beberapa seperti komposisi PMA dan PMDN, yaitu PMA di 50,1%, sedangkan PMDN yaitu 49,9%. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Nah, dan kita langsung aja ke pengertian MNC. Nah, perusahaan multinasional atau multinational corporation
atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi, pemasaran, atau operasi bisnis lainnya di negara atau lebih dengan kantor pusat tetapi berada di negara asalnya. Nah, selanjutnya bentuk kehadiran MNC di luar negeri. MNC hadir di negara tuan rumah dalam 3 bentuk utama. Pertama, subsidiary atau anak perusahaan, yakni entitas bisnis terpisah yang dimiliki sebagian besar atau seluruh oleh HQ. Misal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIIN yang dimiliki Toyota Jepang. Kedua, branch atau kantor cabang yang merupakan perpanjangan langsung dari perusahaan induk tanpa badan hukum tersendiri. Nah, yang ketiga itu ada joint venture, yaitu perusahaan baru yang dibentuk bersama mitra lokal dengan berbagai kepemilikan dan risiko. Model ini populer di Indonesia karena mitra lokal membawa pemahaman pasar dan jaringan regulasi. Nah, ciri-ciri utama MNC yaitu ada 4. Yang pertama ada 4. Nah, 4 karakteristik ini yang membedakan MNC dari perusahaan biasanya, yaitu ada operasi yang terbesar di banyak negara sekaligus, bukan hanya ekspor. Yang kedua itu ada penguasaan modal dan teknologi dalam skala besar. Yang ketiga itu ada kemampuan mengadaptasi produk atau harga untuk tiap pasar lokal. Dan yang keempat itu serta kendali strategi yang tetap berpusat di HQ meski eksekusinya didelegasikan ke cabang lokal. Nah, di sini juga ada contoh global dan logika ekspansinya. Misal McDonald hadir di lebih dari 100 negara, bukan sekadar membuka restoran, melainkan dengan menyesuaikan menu di Indonesia. Ada MC Rice dan nasi goreng. Coca-Cola mendistribusikan produk di 200 plus negara dengan strategi franchise bouting, di mana mitra lokal yang memproduksi minumannya. Dan Apple merancang produk di Amerika Serikat tetapi mempercayakan produk ke Foxconn di Cina dan Vietnam. Dan juga Toyota membangun pabrik di 50 plus negara untuk mendekatkan produksi ke pasar dan menghindari bea masuk tinggi. Nah, di sini juga ada studi kasus Indonesia seperti Toyota dan Astra. Misalnya, Toyota masuk Indonesia melalui TMMIIN, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dengan pabrik di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini bukan sekedar melayani pasar domestik seperti Kijang Innova dan sejumlah model diekspor ke lebih dari 80 negara, menjadikan Indonesia sebagai regional produk hubungan Toyota. Nah, sementara Astra International yaitu perusahaan konglomerasi Indonesia yang menjadi mitra GP bagi banyak MNC sekaligus bermitra dengan Honda Motor, Toyota Mobil, BMW, hingga Komatsu. Astra membuktikan bahwa perusahaan lokal pun bisa masuk ke ekosistem MNC dengan posisi tawar yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada dampak MNC, 2 sisi mata uang. Kehadiran MNC membawa dampak positif berupa transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja terampil, pemasukan devisa dari ekspor, dan peningkatan standar industri lokal. Namun ada sisi resikonya. Keuntungan bisa direpatriasi ke luar negeri, mengurang devisa, ketergantungan pada impor komponen, dan menciptakan defisit neraca berjalan. Dan didominasi MNC terkadang menekan ruang tumbuh usaha lokal di sektor yang sama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, investasi adalah proses menempatkan dana ke berbagai instrumen saham, obligasi, properti, atau startup dengan tujuan memperoleh imbal hasil berupa bunga dividen atau capital gain di masa depan. Di Indonesia, investasi asing PMA kini mendominasi dengan porsi 50,1% dari total realisasi 400
98,8 triliun pada Q1 2026. Didorong pertumbuhan FDI sebesar 8,5% dengan Singapura sebagai investasi terbesar. Pelaku utama investasi asing ini adalah perusahaan multinasional MNC, perusahaan yang beroperasi di 2 negara atau lebih dengan kendali terpusat dari negara asal seperti Toyota yang memproduksi mobil di Karawang dan Unilever yang mengadaptasi produk untuk pasar lokal. MNC membawa modal besar, teknologi, dan standar manajemen global ke negara tuan rumah. Namun di sisi lain juga menimbulkan risiko repatriasi laba dan penghindaran pajak melalui transfer pricing, sehingga regulasi investasi yang kuat menjadi kunci agar manfaat benar-benar dirasakan oleh perekonomian nasional. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.